Hai teman-teman, kita jumpa lagi. Sudah cukup lama ya sejak terakhir kita jumpa di video saya yang berjudul Mengapa Masalah Anda Terasa Berat? Nah, dalam video tersebut kita sudah belajar bersama-sama dengan Susan dan Jessica mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berat atau ringannya masalah yang kita hadapi. Nah, jika Anda belum tonton video ini, Anda dapat temukan di daftar video pada channel YouTube saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sempat mengirimkan pesan lewat inbox. Ya, memang beberapa waktu terakhir ini saya sedang banyak sekali terserap dengan aktivitas-aktivitas lain yang cukup memakan waktu. Nah, sebenarnya sudah kangen juga untuk membuat video-video seperti ini lagi. Jadi, di sela-sela aktivitas-aktivitas ini saya sempatkan untuk memikirkan sebuah materi, sebuah topik yang kira-kira menarik untuk kita bahas bersama. Nah teman-teman, topik kita kali ini adalah mengenai sukses. Nah, topik yang menarik kan? Kalau teman-teman sempat perhatikan dalam akun Facebook dan Instagram saya, ada satu periode tertentu, kira-kira 1 bulanan lah ya, di mana saya menyampaikan banyak sekali materi-materi yang berhubungan dengan sukses, baik dalam bentuk kutipan maupun dalam bentuk artikel. Dan saya melihat bahwa topik mengenai sukses ini adalah hal yang sangat menarik bagi sebagian besar orang. Nah, sebelum kita memulai pembahasan kita kali ini, saya ingin menanyakan satu hal untuk teman-teman semua, dan Anda boleh tuliskan pendapat atau opini Anda di dalam kolom komentar nanti. Ini pertanyaannya. Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda saat mendengar kata sukses? Saya ulang ya. Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda saat mendengar kata sukses? Nah, oke, sekarang kita mulai. Teman-teman, setiap orang pasti ingin sukses, benar ya? Demikian pula dengan Anda. Saat Anda putuskan untuk tonton video ini hingga akhir, saya percaya Anda pasti memiliki dorongan atau keinginan dalam diri Anda untuk meraih sukses yang Anda impikan. Secara umum, ada 2 grup besar sehubungan dengan kondisi sukses seseorang dan bagaimana bahasan kita kali ini bisa membantu Anda. Yang pertama, jika saat ini Anda telah mulai melakukan langkah-langkah yang telah Anda rencanakan untuk meraih sukses, namun masih saja belum meraih apa yang Anda inginkan, maka pembahasan kita kali ini dapat membantu Anda untuk melakukan evaluasi terhadap rencana yang telah Anda susun, sehingga memudahkan Anda untuk mencapai sukses atau apapun yang Anda inginkan dengan mudah. Nah, yang kedua adalah jika saat ini Anda telah mendapatkan apa yang Anda inginkan atau telah meraih sukses sesuai dengan perencanaan yang Anda buat, maka pembahasan kita kali ini dapat membantu Anda untuk mencapai sukses yang jauh lebih besar lagi. Nah, di grup manapun Anda saat ini, Anda boleh tentukan apakah hal ini menarik untuk Anda. Ya, jika Anda merasa sukses adalah hal yang sangat menarik untuk Anda boleh teruskan bersama saya dan tonton video ini hingga akhir. Ya. Oke, ya teman-teman, ada yang berkata bahwa kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Ya, dalam kadar tertentu boleh saja dikatakan demikian. Namun, hal yang kurang tepat adalah sebagian besar orang menggunakan kutipan ini hanya sebagai alasan atau pembenaran dari kegagalan yang dialaminya, dan kemudian justru menyalahkan orang lain atau faktor-faktor yang ada di luar dirinya atas kegagalannya ini. Nah, lebih parah lagi, mereka kemudian menyerah tanpa melakukan sebuah evaluasi dan analisa yang benar terhadap apa yang sesungguhnya menyebabkan kegagalan ini. Ya. Nah, ini adalah fenomena yang sangat menarik.
Teman-teman, seperti yang tadi saya sebutkan ya, sebagian besar orang yang bertemu dengan saya, mereka juga mengatakan hal yang sama. Mereka justru menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar diri mereka sendiri atas apa yang terjadi dalam hidup mereka. Dengan berbagai-bagai macam dalih dan alasan ya. Nah, ini yang sering saya dengar ya. Ya gimana Pak bisa sukses? Saya ini kurang beruntung, keluarga saya ekonominya pas-pasan. Ya. Nah, ini bukan salah saya Pak, ini salah bos saya. Kerjaan saya selalu nggak ada yang benar di matanya. Ada lagi yang bilang begini, ya kondisi pandemi Pak, gimana bisa sukses? Dan masih banyak lagi. Jadi menurut mereka, apa yang terjadi dalam hidup mereka adalah karena akibat orang lain. Bisa orang tua, bisa atasan, bisa teman, rekan kerja, pasangan, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Ya mungkin sebelum ini Anda juga pernah merasakan seperti ini. Mungkin ya. Nah pertanyaannya, apakah benar seperti ini? Nah saya ada sebuah cerita ya. Ini true story ya teman-teman. Saya punya seorang sahabat ya. Sebelum pandemi ia sudah memulai bisnisnya, yaitu bisnis online yang menjual perlengkapan bayi. Ya ada popok, ada bedong bayi, ada baju bayi, ada kasur bayi, dan segala keperluan bayi yang lain. Sebelum masa pandemi, omset dari bisnisnya ya biasa-biasa saja lah ya. Nah ini yang menarik nih. Justru sejak masa pandemi di bulan Maret, omset bisnis online-nya tiba-tiba meningkat dengan sangat pesat. Dia sendiri sempat terheran-heran. Ternyata pembeli yang dulunya lebih suka pergi ke pasar untuk mencari perlengkapan bayi ini, sekarang mereka memilih untuk membeli online. Nah jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa benar bahwa kondisi pandemi nih nggak bisa sukses? Gimana bisa sukses? Nah kan nggak benar ya teman-teman. Jadi ini hal yang penting ya, boleh dicatat nih ya. Jika Anda ingin berhasil dalam hidup Anda, mulailah dengan berhenti menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam hidup Anda. Ya, saat Anda terus-menerus menyalahkan orang lain, artinya Anda terus-menerus fokus dan memberikan perhatian Anda kepada hal-hal yang berada di luar diri Anda. Ingat, di mana Anda mengarahkan pikiran Anda, disitulah energi berada. Ya, berdasarkan hukum energi ini, maka sesungguhnya Anda justru hanya membuang-buang dan menghamburkan energi Anda untuk suatu hal yang tidak bisa Anda ubah. Karena hal tersebut adalah sesuatu yang berada di luar diri Anda, sesuatu yang berada di luar kontrol Anda, dan Anda tidak bisa mengubahnya. Ya. Namun, Anda diberikan kemampuan yang besar untuk mengubah apa yang ada dalam diri Anda sendiri. Dan Anda diberikan kemampuan untuk merancang dan menciptakan apa yang Anda inginkan. Oke, sampai di sini sepakat dulu ya, bahwa Anda perlu memberikan perhatian atas apa yang ada dalam diri Anda. Dengan demikian, Anda memberikan energi yang cukup untuk melakukan sebuah perubahan bagi diri Anda sendiri. Jadi teman-teman, hentikan menyalahkan orang lain, dan mulailah mengambil tanggung jawab terhadap hidup Anda sendiri. 100%, sepenuhnya, ya, tidak boleh tanggung-tanggung. Ini adalah critical success factor dalam hidup kita. Saya ulangi ya, kunci kesuksesan hidup adalah bertanggung jawab penuh terhadap diri kita sendiri. Ya Pak, saya coba. Oh, no, tidak teman-teman ya. Ini yang selalu saya katakan kepada mereka yang bertemu saya. Anda perlu totalitas sepenuhnya. Jangan coba-coba. Lakukan saja biar mengalir ya, dan nikmati prosesnya. Memangnya mau coba-coba dengan hidup Anda? Enggak kan? Jadi jangan coba-coba ya. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan meraih sukses. Oke, stop dulu. Tarik napas panjang. Hembuskan pelan-pelan. Oke, cukup. Gimana? Apakah Anda siap? Siap sukses dan meraih apa yang Anda inginkan?
Jika siap, Anda boleh putuskan untuk lanjutkan video ini hingga akhir. Karena setelah ini, saya akan paparkan lebih jauh apa yang perlu Anda lakukan saat Anda telah putuskan untuk bertanggung jawab atas hidup Anda sepenuhnya. Nah, jika Anda masih meneruskan video ini, maka saya percaya Anda telah membuat sebuah keputusan yang tepat, ya, yang berguna untuk hidup Anda. Dan artinya, Anda siap untuk meraih sukses yang Anda inginkan. Ya, saya sudah siap, Pak. Dari tadi malahan. Oh, bagus sekali. Yuk kita lanjut ya. Nah, Pak Roni, selama ini saya sudah bertanggung jawab atas hidup saya. Semuanya sudah saya lakukan untuk mencapai sukses yang saya inginkan. Namun, sepertinya jerih payah saya dan pengorbanan yang saya lakukan belum membawa hasil seperti yang saya inginkan. Lalu, saya harus bagaimana, Pak? Nah, begini teman-teman, jika jerih payah dan pengorbanan Anda belum membawa hasil seperti yang Anda inginkan, dan Anda telah memahami bahwa ini adalah sepenuhnya tanggung jawab Anda, tanpa berusaha mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Ini bagus. Artinya Anda telah melewati langkah pertama dalam perjalanan Anda menuju sukses. Ya. Lalu apa langkah selanjutnya? Nah, teman-teman, langkah selanjutnya adalah langkah yang kedua ya. Melakukan evaluasi atas apa yang telah Anda lakukan dan apa yang dapat ditingkatkan atau dilakukan dengan lebih baik, ya. Nah, untuk melakukan evaluasi ini ada 6 pertanyaan yang dapat Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri. Ya, 6 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dapat membantu Anda untuk melakukan refleksi dan evaluasi untuk mempersiapkan atau merencanakan kembali perjalanan sukses Anda. Gimana, sudah siap? Oke, yuk dicatat ya, karena ini sangat penting. Nah, mari kita mulai dengan membahasnya satu persatu. Oke, pertanyaan yang pertama. Apakah saya sudah melakukannya dengan benar? Nah, dengan menanyakan pertanyaan ini kepada diri Anda, sebenarnya saat ini Anda melakukan sebuah bentuk introspeksi, ya, atas semua yang telah Anda lakukan sebelumnya. Dan melalui introspeksi diri ini, Anda dapat memahami apakah yang Anda lakukan sebelumnya telah sesuai dengan strategi yang telah dipikirkan dan ditetapkan sebelumnya. Nah, dari hasil introspeksi diri ini pula, Anda dapat menemukan apakah ada hal-hal yang bisa ditingkatkan menjadi lebih baik, ya, untuk meraih sukses tujuan, ya, impian yang Anda inginkan dengan lebih mudah. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang saya pikirkan? Nah, teman-teman, ingat kembali hal-hal yang telah Anda lakukan sebelum ini dalam perjalanan sukses Anda, dan tanyakan apa yang Anda pikirkan saat Anda melakukan hal tersebut. Ingat teman-teman, di mana Anda meletakkan perhatian Anda, disinilah energi Anda tercurah. Jika Anda terus-menerus memikirkan kondisi dari pengalaman masa lalu yang telah Anda lalui sebelumnya, maka hasil yang Anda peroleh juga pasti tidak akan jauh dari apa yang telah Anda alami di masa lalu. Bagaimana jika seandainya pengalaman masa lalu Anda adalah sebuah kegagalan yang pernah Anda alami? Ya. Selanjutnya, yang ketiga ya. Apa yang saya yakini? Nah, jika ternyata ada sedikit saja perasaan ragu yang tinggal dalam diri Anda saat Anda menjalankan rencana sukses Anda, maka perasaan ragu ini akan mempengaruhi keseluruhan tindakan yang Anda lakukan. Saat tindakan Anda diwarnai dengan perasaan ragu ini, maka apapun yang Anda lakukan, apapun itu, tidak akan memberikan hasil sesuai yang Anda inginkan. Ya. Nah, yang keempat,
apa yang saya katakan? Ini masih nyambung dengan penjelasan nomor 2 dan nomor 3. Pikiran dan keyakinan yang Anda miliki secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi setiap kata-kata yang Anda ucapkan atau kata-kata yang keluar dari mulut Anda. Dan tahukah Anda, setiap kata yang Anda ucapkan secara berulang-ulang akan mempengaruhi realitas diri Anda. Sesuai cara kerja pikiran, jika hal ini dikatakan terus-menerus, maka pikiran akan menganggapnya sebagai realitas dan mewujudkan sesuai dengan apa yang Anda katakan. Bayangkan, jika seseorang terus mengatakan, ya cuma lulusan SMA Pak, gimana bisa sukses? Menurut Anda, dengan perkataan seperti ini, apakah orang ini bisa sukses? Mungkin bisa, tapi prosesnya pasti akan sulit dan melelahkan. Ya, lanjut. Yang kelima, apa emosi yang saya rasakan? Ya, emosi negatif dapat menjadi penghalang, atau disebut dengan emotional block, yang menghalangi Anda untuk mencapai sukses yang Anda inginkan. Teman-teman, berdasarkan pengalaman selama ini, selain mental block terhadap sukses, emotional block adalah penyebab utama terhadap kegagalan dari seseorang. Dan pengaruhnya sangat besar. Perasaan takut gagal, iri hati, perasaan tidak layak sukses, dan lain-lain masih banyak lagi. Nanti kita bisa bahas ini di lain kesempatan ya. Perlu diingat teman-teman, yang paling penting dari tahapan refleksi ini adalah jika Anda merasa mempunyai emotional block, maka Anda perlu segera melakukan pelepasan emosi sebelum Anda melanjutkan ke langkah berikutnya. Oke, lanjut ya. Sekarang pertanyaan yang keenam ya. Apa yang membuat orang lain bersikap yang tidak saya inginkan? Nah, Anda perlu belajar untuk menyadari, mungkin ada sesuatu dari diri Anda yang membuat orang lain bersikap demikian. Ada yang mengatakan bahwa apa yang orang lain lakukan kepada Anda adalah cermin dari apa yang ada dalam diri Anda. Wah, Pak Roni, apakah ini benar-benar mutlak? Oh, tenang ya. Tidak benar secara mutlak, karena masih ada kemungkinan-kemungkinan lain. Namun tidak ada salahnya kalau kita melakukan refleksi dan terus meningkatkan diri kita, ya kan? Nah, oke. Setelah Anda melakukan refleksi dengan menjawab 6 pertanyaan yang telah saya sampaikan, langkah ketiga dalam perjalanan meraih sukses adalah Anda perlu menerima apa adanya diri Anda. Kelebihan dan kekurangan diri Anda yang telah Anda identifikasi dalam langkah sebelumnya. Dengan menerima diri Anda sepenuhnya, Anda dapat mengalihkan perhatian Anda terhadap kekurangan-kekurangan Anda dan memberikan perhatian kepada kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri Anda. Terutama kepada tujuan atau sukses yang hendak Anda raih. Masuk akal ya? Jadi langkah ketiga dalam meraih sukses adalah acceptance atau penerimaan. Langkah keempat, nah ini langkah terakhir ya. Di sini Anda perlu menyusun dan merencanakan kembali peta perjalanan sukses Anda dengan penuh kesadaran. Disebut dengan penuh kesadaran maksudnya adalah perencanaan ini dibuat kembali berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi yang telah Anda peroleh sebelumnya. Nah, selanjutnya, dari peta perjalanan sukses yang telah Anda revisi, yakinkan bahwa tujuan yang hendak Anda raih mempunyai makna yang personal dan penting bagi Anda, sehingga Anda dapat menjalaninya dengan nyaman. Ya. Nah, jika saat ini Anda mempunyai suatu tujuan hidup atau sukses atau impian yang masih belum berhasil, lakukan langkah-langkah yang telah kita bahas bersama dalam video ini dan lihat perubahan apa yang terjadi dalam hidup Anda. Nah, seandainya mungkin Anda masih bingung
atau belum paham dengan yang saya sampaikan sekarang, jangan khawatir ya. Jangan menyalahkan diri Anda. Tenang saja, ini adalah proses belajar ya teman-teman. Anda boleh ulangi lagi video ini sampai Anda benar-benar paham konsepnya. Dan yang paling penting adalah latih terus-menerus ya sampai Anda sungguh-sungguh menguasainya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri video ini, saya ulangi lagi ya. Ada 4 langkah penting yang boleh Anda lakukan untuk meraih sukses yang Anda inginkan atau impikan. Yaitu, yang pertama, bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri sepenuhnya ya, 100%. Harus dengan totalitas. Ya. Yang berikutnya, yang kedua, melakukan refleksi dan evaluasi dengan menggunakan 6 pertanyaan panduan yang telah saya sampaikan. Dan ingat, hal yang paling penting atau hal yang paling krusial dalam langkah kedua ini adalah dengan membersihkan diri Anda dari emotional block maupun mental block yang mungkin Anda miliki terhadap sukses. Untuk melakukan pembersihan diri terhadap emotional block maupun mental block ini, tentunya Anda boleh menggunakan teknik apapun ya. Namun jika Anda bertanya kepada saya, karena saya praktisi hipnoterapi, ya maka menurut saya cara termudah untuk melakukan ini adalah melalui hipnoterapi dengan aplikasi teknologi pikiran yang masih terus saya dalami hingga saat ini. Namun, Anda bebas melakukan dengan cara apapun. Nah, lanjut. Yang ketiga adalah acceptance atau penerimaan terhadap diri Anda. Dengan melakukan acceptance, Anda bisa mengalihkan energi Anda pada hasil yang hendak Anda capai. Ya. Yang terakhir adalah menyusun dan merencanakan kembali peta perjalanan sukses Anda dengan penuh kesadaran. Nah, begitu teman-teman. Nah, Pak Roni, apakah ada cara lain selain yang Pak Roni sampaikan? Oh, tentu ada, tergantung pada aliran apa yang hendak dianut. Jadi, jangan hanya berpaku pada apa yang saya sampaikan saja, ya. Silakan teman-teman terus memperkaya diri dengan sebanyak-banyaknya pengetahuan sampai Anda menemukan cara yang paling pas, ya, cara yang paling nyaman untuk diri Anda. Ya, sebenarnya ini semua adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Ya. Nah, oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Salam sukses ya. Jika Anda merasa mendapat manfaat dari video ini, silahkan bagikan kepada teman-teman, kerabat, dan sahabat Anda. Terima kasih sudah bersama saya dan menyimak video ini hingga akhir. Saya Roni Kustendro. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.